Kenalin, aku Acarya Triweda dengan NIM 23110313991. Aku Ayu Restiti dengan NIM 23110311029. Aku Dea Sintawati dengan NIM 23110311025. Dan aku Jiwati Karyani dengan NIM 23110311042. Model pembelajaran adalah kerangka kerja atau kerangka konsep yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan proses pembelajaran. Tujuan dari penerapan model pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik belajar secara lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Model pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dengan cara yang menarik dan produktif. Model pembelajaran biasanya mencakup berbagai faktor, seperti tujuan pembelajaran, latar belakang pendidikan siswa, metode pengajaran, alat-alat pembelajaran, nilai-nilai, dan aspek sosiobudaya. Model pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas rendah sekolah dasar adalah kerangka konsep untuk merancang dan menerapkan pembelajaran bahasa bagi anak-anak. Tujuannya adalah memperlancar keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan metode yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak. Model pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas rendah terdiri dari beberapa aspek penting. Misalnya, yang pertama, aspek bahasa. Pada model ini, dijelaskan bagaimana menyajikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada siswa dalam proses pembelajaran. Pembahasan mencakup struktur kalimat, tata bahasa, dan pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, aspek komunikasi. Model ini menekankan pengembangan keterampilan berbahasa pada siswa, khususnya dalam aspek berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam bahasa Indonesia secara efektif. Yang ketiga, aspek budaya. Model ini menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap perannya sebagai bahasa resmi negara serta hubungannya dengan kebudayaan Indonesia. Dan yang keempat, aspek media. Dalam model ini dijelaskan bagaimana memanfaatkan berbagai jenis media, baik konvensional maupun digital, sebagai sarana pembelajaran bahasa Indonesia. Media digunakan untuk mendukung proses belajar agar lebih interaktif dan kontekstual. Tujuan dan manfaat model pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas rendah sekolah dasar ialah sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan sebagai sarana dasar dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu dan tingkatan pendidikan. Jenis-jenis model pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas rendah sekolah dasar. Berikut ringkasan model pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar di tingkat rendah. Model pembelajaran membaca. Pertama, kegiatan membaca berpikir terarah di mana siswa membaca dan berpikir langsung untuk memahami teks dan memprediksi isi cerita. Kedua, model PORPE merupakan model yang meningkatkan pemahaman teks melalui langkah-langkah predik, organize, rehearse, practice, dan evaluate. Model pembelajaran mendengarkan. Yang pertama, retelling story, yaitu siswa menyusun kembali cerita yang didengar menggunakan bahasa mereka sendiri. Kedua, bisik berantai, yaitu informasi dibisikkan secara berantai, menguji ketepatan informasi di akhir. Model pembelajaran menulis. Yang pertama, model brainstorming merupakan diskusi untuk mengembangkan ide dan berpikir kritis. Kedua, model roundtable, di mana siswa bertukar gagasan secara bergiliran untuk kolaborasi. Model pembelajaran berbicara. Yang pertama, model in the news, yaitu model yang menggunakan media massa untuk mengidentifikasi unsur berita. Yang kedua, model siapa dan apa saya, yaitu mengolah informasi secara mental untuk melatih keterampilan menyimak dan berbicara. Implementasi model pembelajaran retelling story dongeng di kelas 3 SD tema 2 bertujuan untuk menganalisis kemampuan mendengarkan siswa dalam menyimak sebuah topik terkait dongeng. Sebagai contoh, implementasi dilakukan dengan menyimak dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih.
melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, guru menyiapkan bahan bacaan yang akan didengarkan oleh siswa. Guru meminta salah satu siswa untuk membaca bahan bacaan tersebut dengan suara nyaring atau lantang agar dapat terdengar jelas oleh siswa lainnya. Ketiga, sementara siswa tersebut membaca, siswa lainnya fokus untuk menyimak dan mendengarkan bahan bacaan dengan seksama. Dan yang terakhir, setelah mendengarkan bahan bacaan tersebut, siswa diminta untuk menceritakan kembali isi bacaan yang mereka dengar dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.